Kebakaran lahan dan hutan ini terjadi di Desa Gembut Mutiara, Encik Tuan dan Puan, itu terdapat di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Ya, Encik Tuan dan Puan, TNI, Polri dan juga pihak terkait ini berupaya maksimal ya untuk memadamkan kebakaran lahan yang diperkirakan ini mencapai 20 hektar. Nah, ini harus maksimal. Kalau ya. tak maksimal tak bisa padam api. Betul, ya. Macam mana kabarnya? Kita tengok. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota di Riau, salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Lokasi terjadinya karhutla ini berada di Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Meski dalam kondisi puasa, Kapolres Pelalawan bersama Kepala Pelaksana BPBD Pelalawan turun langsung ke lokasi karhutla dan berjibaku melakukan pemadaman serta pendinginan. Selain melalui darat, pemadaman juga dilakukan melalui udara atau waterbombing. Kapolres Pelalawan AKBP Suwito mengatakan pihaknya bersama personel gabungan sudah beberapa hari belakangan melakukan pemadaman di lokasi yang terbakar dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Pelalawan, Riau, Saudara. Ketinggian banjir mencapai 150 cm, membuat warga sulit keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa keperawatan Universitas Riau angkatan 2024. Pada video ini kami akan membahas tentang wilayah landasan di Kabupaten Pelalawan yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul di wilayah landasan seperti kebakaran hutan serta kabut asap seringkali berdampak kepada kesehatan masyarakat, seperti batuk, sesak napas, hingga permasalahan pernapasan yang lebih serius. Pada video ini kami akan membahas tanda dan gejala yang muncul, penyebab dan faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, serta bagaimana cara penanganan tepat. Selain itu, kami juga membahas upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat. Maka melalui video ini kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di wilayah desa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebagai contoh nyata, di Kabupaten Pelalawan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut, terutama pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh turunnya permukaan air tanah dan kanal yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, lahan gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kebakaran ini membuat kabut asap yang menyebar luas hingga ke pemukiman masyarakat. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, terutama meningkatnya gangguan kesehatan seperti ispa, iritasi mata, asma, dan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Untuk menangani masalah tersebut, dilakukan upaya pemulihan gambut melalui pembangunan sekat kanal. Sekat kanal ini berfungsi untuk menahan air gambut agar tetap berada di dalam gambut, untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Dengan meningkatnya kelembapan tanah, risiko terjadinya kebakaran dapat menurun secara drastis. Kemudian, dilakukan juga upaya reboisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Hasilnya, wilayah yang sudah menerapkan pembangunan sekat kanal ini mengalami penurunan kejadian kasus kebakaran dan juga peningkatan kualitas udara, yang mana hal ini berdampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat Pelalawan. Topik ini sangat relevan karena Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah lahan gambut yang cukup besar. Kerusakan gambut dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan kabut asap. Kabut asap sangat berbahaya karena dapat menurunkan kualitas udara dan menimbulkan berbagai penyakit, terutama saluran pernapasan seperti ispa, asma, dan iritasi mata. Sekat kanal adalah bangunan yang dibuat pada saluran air atau kanal untuk mengatur dan menahan air. Nah, fungsi utama dari sekat kanal ini adalah untuk menjaga supaya lahan tersebut tetap menjadi lembab sehingga tidak terjadi kekeringan. Dengan kondisi yang lembab, maka akan mencegah terjadinya kebakaran. Data menunjukkan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lahan gambut dapat meningkat pada musim kemarau. Kabut asap yang dihasilkan dapat menyebar dan menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan. Hal ini berdampak langsung
pada kasus yang meningkat pada gangguan kesehatan, yaitu pada kelompok usia yang rentan, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Nah, tanda umum dari kerusakan lahan gambut diantaranya yaitu adalah tanah kering, retak, dan mudah terbakar, serta munculnya asap tebal dikarenakan kebakaran. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa gambut telah kehilangan kelembapan alaminya dan tidak mampu untuk menyimpan air dengan baik. Berikutnya yaitu tanda-tanda khusus. Hal ini dapat kita perhatikan dari yang pertama, menurunnya permukaan tanah, lalu berkurangnya vegetasi alami, yang ketiga, menurunnya ekologis gambut, dan juga meningkatnya suhu tanah. Nah, hal ini dapat mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan juga memperparah kondisi lingkungan. Permasalahan utama lahan gambut di Kabupaten Pelalawan yaitu adalah adanya terganggunya sistem hidrologi alami pada lahan gambut. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya pemasangan kanal atau drainase yang bertujuan untuk mengeringkan lahan tersebut. Kanal yang seharusnya membuat lahan gambut itu untuk menyimpan air malah membuat air itu menjadi keluar sehingga menyebabkan lahan gambut tersebut menjadi kering. Lahan gambut yang kering ini dapat mudah sekali untuk terbakar, terutama pada musim kemarau. Selain itu, sistem drainase yang tidak terkontrol juga menjadi salah satu penyebabnya, yang dapat menyebabkan degradasi lahan gambut yang akan menurunkan kualitas lahan di sekitarnya. Inilah beberapa penyebab utama lahan gambut yang ada di Kabupaten Pelalawan. Faktor resiko lainnya meliputi pembukaan lahan secara besar-besaran, penebangan hutan, perubahan iklim, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan lahan juga memperburuk kondisi gambut. Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan sekat kanal. Sekat kanal ini berfungsi untuk menahan aliran air keluar sehingga air tetap berada di dalam permukaan tanah gambut. Sehingga muka air tanah dapat dipertahankan, akibatnya tanah tetap lembab dan meminimalisir adanya risiko kebakaran. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara menjaga sekat kanal yang telah dibangun, tidak merusaknya, dan upaya pelestarian lingkungan lainnya. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekosistem lahan gambut. Intervensi farmakologis meliputi tata cara mengelola air yang baik, reboisasi, atau penanaman kembali tanaman asli gambut, serta edukasi kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, serta mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Baik, selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga tinggi muka air tanah melalui sekat kanal, serta mengontrol aktivitas yang dapat merusak ekosistem lahan gambut. Nah, pengelolaan air yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pada lahan gambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi. Edukasi kepada masyarakat langkah penting dalam upaya pencegahan kerusakan gambut. Masyarakat perlu diberikan pemahaman penting lahan gambut itu sebagai penyimpanan air dan penyangga ekosistem. Penyuluhan ini bisa diberikan melalui sosialisasi, bahkan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat ikut aktif dalam menjaga sekat kanal itu sendiri, mencegah kebakaran, bahkan ikut aktif dalam membersihkan lingkungan sekitar. Maka dari itu keaktifan masyarakat sangatlah perlu untuk membangun lingkungan yang sangat aman. Kerusakan pada lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau disebabkan oleh pengelolaan tata air yang tidak tepat. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya kanal yang digunakan untuk mengeringkan tanah. Nah, hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan yang akan menghasilkan asap kebakaran yang akan berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat setempat. Melalui penerapan sekat kanal, kelembapan tanah akan tetap dipertahankan sehingga risiko terjadinya kebakaran akan menurun dan juga kualitas pada lingkungan akan menjadi lebih baik. Baik, sudah sampailah di titik akhir bahwa sekat kanal ini merupakan solusi paling efektif dalam pemulihan ekosistem lahan gambut sebagai tatanan air dan juga pelestarian lingkungan masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dengan lingkungan yang bersih serta terhindar dari penyakit. Sekian, terima kasih.